Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab persamaan kuadrat. Untuk submateri yang ketiga yaitu menyusun persamaan kuadrat. Nah, dalam menyusun persamaan kuadrat itu digunakan dua cara. Nah, cara pertama yang akan kita bahas kali ini adalah menggunakan faktor. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Persamaan kuadrat. Untuk submateri yang ketiga yaitu menyusun persamaan kuadrat. Nah, pada materi sebelumnya itu sudah kita pelajari cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat sehingga diperoleh penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, kali ini akan kita bahas bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah akar-akarnya. Nah, apabila akar-akar dari persamaan kuadrat itu diketahui, maka persamaan kuadrat tersebut dapat disusun dengan dua cara, yaitu cara yang pertama itu menggunakan faktor dan cara yang kedua menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, cara pertama yang akan kita gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat adalah menggunakan faktor. Apabila suatu persamaan kuadrat difaktorkan menjadi x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0, maka x1 dan x2 itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, sebaliknya, apabila x1 dan x2 adalah akar-akar suatu persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat itu dapat dinyatakan sebagai x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0. Nah, inilah rumus untuk menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat jika yang diketahui adalah akar-akarnya, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Dengan menggunakan cara faktor, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah sebagai berikut. Untuk yang A, negatif 3 dan 4. Untuk yang B, 5 dan negatif 1/2. Dan yang C, negatif 1/2 dan negatif 2/3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, diketahui akar-akar persamaan kuadratnya adalah x1 itu sama dengan negatif 3 dan x2 sama dengan 4. Maka, untuk menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya ini, substitusikan nilai x1 dan x2 ke dalam rumus x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0. Maka, x dikurang x1 yaitu x dikurang negatif 3 dikali dengan x dikurang x2 yaitu x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk x dikurang negatif 3, maka negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Sehingga didapat x ditambah 3 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan cara skema, yaitu kita kalikan x dengan x. Hasilnya adalah x pangkat 2. Kemudian kita kalikan x dengan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 4x. Kemudian kita kalikan positif 3 dengan x. Hasilnya adalah positif 3x. Dan kita kalikan 3 dengan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 12.
kemudian sama dengan 0. Nah, selanjutnya X pangkat 2. Nah, karena negatif 4X itu sejenis dengan 3X, maka hasil dari negatif 4X ditambah 3X adalah negatif X. Kemudian dikurang 12 sama dengan 0. Sehingga didapat X pangkat 2 dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan 4 adalah X pangkat 2 dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang B. Diketahui akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan negatif 1/2. Maka, substitusikan nilai X1 dan X2 ke dalam rumus X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Maka, X dikurang X1 yaitu X dikurang 5 dikali dengan X dikurang X2 yaitu X dikurang negatif 1/2 kemudian sama dengan 0. Nah, untuk X dikurang negatif 1/2, maka negatif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Sehingga didapat X dikurang 5 dikali X ditambah 1/2 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan cara skema, yaitu kita kalikan X dengan X. Hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian kita kalikan X dengan positif 1/2. Hasilnya adalah positif 1/2X. Kemudian kita kalikan negatif 5 dengan X. Hasilnya adalah negatif 5X. Kemudian kita kalikan negatif 5 dengan 1/2. Hasilnya adalah negatif 5/2. Kemudian sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya, X pangkat 2. Nah, karena 1/2X dan negatif 5X itu sejenis, maka dengan menyamakan penyebutnya, didapat bahwa hasil dari 1/2X dikurang 5X, hasilnya adalah negatif 9/2X. Kemudian dikurang dengan 5/2 sama dengan 0. Nah, perhatikan persamaan kuadrat ini. Koefisien dari variabel X itu adalah negatif 9/2, sedangkan konstantanya adalah 5/2. Nah, karena koefisien dari variabel X dan konstantanya di sini dalam bentuk pecahan, maka kita nyatakan koefisien variabel X dan konstanta ini ke dalam bentuk bilangan bulat. Nah, caranya kita kalikan semua suku-sukunya dengan penyebutnya, yaitu 2. Maka, X pangkat 2 dikali dengan 2, itu hasilnya adalah 2X pangkat 2. Kemudian negatif 9/2X dikali 2, hasilnya adalah negatif 9X. Kemudian negatif 5/2 dikali 2, hasilnya adalah negatif 5. Dan 0 dikali 2 hasilnya sama dengan 0. Sehingga didapat 2X pangkat 2 dikurang 9X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi didapat persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 1/2 adalah 2X pangkat 2 dikurang 9X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, terakhir bagian yang C. Diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat adalah X1 sama dengan negatif 1/2 dan X2 sama dengan negatif 2/3. Maka, substitusikan nilai X1 dan nilai X2 ke dalam rumus X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Maka, X dikurang X1 yaitu X dikurang negatif 1/2
dikali dengan X dikurang X2, yaitu X dikurang negatif 2/3. Nah, kemudian sama dengan 0. Nah, negatif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Sehingga didapat X ditambah 1/2 dikali X ditambah 2/3 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya kita gunakan cara skema, yaitu kita kalikan X dengan X. Hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian kita kalikan X dengan 2/3. Hasilnya adalah positif 2/3 X. Kemudian kita kalikan 1/2 dengan X. Hasilnya adalah positif 1/2. Kemudian kita kalikan 1/2 dengan 2/3. Hasilnya adalah positif 1/3. Kemudian sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya, X pangkat 2. Nah, karena 2/3 X dan 1/2 X itu sejenis, maka dengan menyamakan penyebutnya itu didapat hasil dari 2/3 X ditambah 1/2 X adalah 7/6 X. Kemudian ditambah 1/3 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa koefisien dari variabel X itu adalah 7/6. Sedangkan konstantanya adalah 1/3. Nah, karena koefisien dari variabel X dan konstantanya di sini dalam bentuk pecahan, maka kita nyatakan koefisien variabel X dan konstanta menjadi bilangan bulat. Nah, caranya kita kalikan semua suku-sukunya dengan KPK dari 6 dan 3. Nah, di mana KPK dari 6 dan 3 itu adalah 6. Maka kita kalikan semua suku-sukunya dengan 6. Sehingga didapat X pangkat 2 dikali 6. Itu hasilnya adalah 6X pangkat 2. Kemudian positif 7/6 X dikali 6. Hasilnya adalah positif 7X. Kemudian positif 1/3 dikali 6, hasilnya adalah positif 2. Dan hasil dari 0 dikali 6 sama dengan 0. Sehingga didapat 6X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi didapat persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 1/2 dan negatif 2/3 adalah 6X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab persamaan kuadrat. Untuk submateri yang ketiga yaitu menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan cara yang pertama yaitu menggunakan faktor. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.